Erick Thohir disorot usai timnas Indonesia dibantai Australia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tengah menjadi sorotan setelah timnas Indonesia mengalami kekalahan telak dari Australia. Dalam laga ketujuh grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda takluk dengan skor 1-5. Kekalahan ini menimbulkan kekecewaan besar di kalangan supporter Indonesia. Banyak pihak mempertanyakan keputusan Erick Thohir yang mengganti pelatih Shin Tae-yong dengan Patrick Kluivert di tengah perjuangan Indonesia merebut tiket ke Piala Dunia 2026. Kritik terhadap keputusan tersebut ramai diperbincangkan di media sosial dengan beberapa pihak menganggapnya sebagai langkah yang kurang tepat. Menanggapi situasi ini, Erick Thohir mengunggah kutipan dari surah An-Najm ayat 39 hingga 41 di Instagram pribadinya, @RichThohir. Ayat tersebut berbunyi dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dalam keterangannya, Erick Thohir menekankan pentingnya terus berjuang dan berusaha. Harus terus berjuang dan berusaha. Insya Allah, usaha tidak akan mengkhianati hasil, tulisnya pada 21 Maret 2025. Timnas Indonesia sebenarnya memiliki beberapa peluang emas di awal laga. Tandukan Jay Itzes dan eksekusi penalti Kevin Dix nyaris membuka keunggulan bagi Garuda. Namun kiper Australia Matt Horian berhasil menepis sundulan Itzes, sementara penalti Dix membentur tiang gawang. Setelah momen tersebut, Australia mulai mendominasi dan mencetak 5 gol ke gawang Maarten Paes. Gol-gol tersebut dicetak oleh Martin Boyle 18P, Nissan Flupilai 20, Jackson Irvin 34, 90 tambah 1, dan Lewis Miller 61. Sementara itu, satu-satunya gol Indonesia lahir dari kaki oleh Romenyi pada menit ke-78. Kekalahan ini membuat peluang timnas Indonesia untuk melaju ke babak berikutnya semakin berat. Mereka harus segera bangkit dan meraih kemenangan saat menghadapi Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta pada 25 Maret 2025. Beberapa pemain timnas Indonesia seperti Ragnar Oratmangoen dan Kevin Dix membagikan unggahan di Instagram Story mereka mengonfirmasi bahwa mereka sudah berada di hotel dekat SUGBK. Sementara itu, Jay Itzes memberikan pesan semangat kepada para supporter melalui unggahan Instagram. Diri Anda dalam masa perlawanan dan kesulitan akan mendefinisikan Anda sebagai pribadi. Bukan ketika segalanya berjalan baik. Kini waktunya untuk menunjukkan siapa kami. Kami adalah petarung, kami adalah orang-orang yang percaya, kami adalah Indonesia. Maarten Paes, kiper timnas Indonesia yang kebobolan 5 gol, juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada para supporter atas dukungan mereka. Tetap bersama. Terima kasih untuk support, tulisnya di Instagram. Dengan kekalahan ini, timnas Indonesia turun ke peringkat 4 klasemen sementara grup C dengan 6 poin. Meski demikian, mereka masih memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 karena masih ada 3 pertandingan tersisa. Dalam format kualifikasi, hanya 2 tim teratas di masing-masing grup yang akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara tim peringkat ketiga dan keempat akan melanjutkan perjuangan ke putaran keempat. Erick Thohir menegaskan bahwa dirinya tetap mendukung timnas Indonesia terlepas dari hasil buruk melawan Australia. Saya tetap dukung tim nasional sepak bola Indonesia di saat kalah ataupun menang. Karena saya mencintai bangsa ini seutuhnya. Saya akan tetap kerja keras membangun tim nasional ini untuk menembus Piala Dunia. Kepada para pemain, tetap tegakkan kepala kalian. Peluang itu masih ada, tegasnya. Kini timnas Indonesia harus fokus untuk meraih kemenangan melawan Bahrain demi menjaga asa menuju putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Hanya 2% peluang lolos ke Piala Dunia 2026 antara optimisme dan statistik. Tim nasional Indonesia menghadapi tantangan besar dalam perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026. Meskipun harapan para pendukung tetap tinggi, berbagai prediksi dan statistik memperlihatkan bahwa peluang tim Garuda untuk lolos langsung ke putaran final sangat kecil. Berdasarkan analisis yang dirilis oleh platform statistik Football Myths Data, Indonesia hanya memiliki peluang 2% untuk finish di posisi 2 besar grup C, yang merupakan jalur otomatis menuju Piala Dunia. Klasemen sementara grup C, perjuangan timnas Indonesia di grup C tidaklah mudah. Hingga saat ini,
Klasemen sementara grup mencerminkan persaingan ketat di antara para pesaing utama Jepang 16 poin, Australia 7 poin, Indonesia 6 poin, Arab Saudi 6 poin, Bahrain 6 poin, Cina 6 poin dengan perolehan 6 poin dari 6 pertandingan. Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga. Hanya terpaut 1 poin dari Australia yang menempati posisi kedua. Namun persaingan tidak hanya datang dari Australia, tetapi juga dari 3 tim lain Arab Saudi, Bahrain, dan Cina yang memiliki poin sama dengan Indonesia. Jadwal pertandingan yang menentukan. Perjuangan timnas Indonesia masih belum selesai. Mereka masih memiliki 2 pertandingan kunci yang akan sangat menentukan nasib mereka di kualifikasi 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia Sydney, Australia 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta. 2 pertandingan ini akan menjadi ujian sejati bagi skuad Garuda. Laga melawan Australia di Sydney akan menjadi debut kompetitif bagi pelatih baru Indonesia, Patrick Kluivert. Meskipun baru menangani tim sejak Januari 2025, Kluivert optimistis dengan kesiapan anak asuhnya dan menjanjikan kejutan dalam pertandingan tersebut. Di sisi lain, Bahrain akan menjadi lawan berat dalam laga kandang mengingat mereka juga berambisi untuk lolos. Analisis peluang dan tantangan timnas Indonesia, menurut analisis Football Myths Data, Jepang hampir pasti lolos sebagai juara grup dengan peluang 99,96%. Australia menjadi kandidat terkuat untuk finish sebagai runner-up dengan peluang 66%. Di belakangnya, Bahrain memiliki peluang 12%, Arab Saudi 11%, dan Cina 8% untuk menempati posisi kedua. Sementara itu, peluang Indonesia untuk finish di 2 besar hanya sebesar 2%. Namun, jika gagal lolos secara langsung, Indonesia masih bisa melanjutkan perjuangan melalui babak keempat kualifikasi. Sayangnya, peluang mereka untuk finish di posisi ketiga atau keempat juga tidak begitu besar. Football Myths Data memberikan prediksi sebagai berikut: peluang finish ketiga 8%, peluang finish keempat 16%, peluang tersingkir sebagai juru kunci grup 73%. Prediksi ini tentu memunculkan berbagai reaksi dari supporter. Sebagian besar merasa bahwa timnas Indonesia terlalu diremehkan, sementara yang lain tetap optimis bahwa kejutan masih mungkin terjadi. Persiapan timnas Indonesia, pelatih Patrick Kluivert yang baru ditunjuk pada Januari 2025 langsung menghadapi tantangan besar untuk membuktikan kemampuannya. Ex-bintang Belanda dan Barcelona itu telah melakukan berbagai penyesuaian dalam skuad, termasuk memaksimalkan peran para pemain diaspora yang bermain di Eropa. Kehadiran mereka diharapkan bisa meningkatkan daya saing Indonesia di level internasional. Sementara itu dari sisi lawan, Australia yang kini diasuh oleh Tony Popovic tetap waspada terhadap Indonesia. Popovic menegaskan bahwa timnya tidak akan meremehkan Indonesia, terutama setelah melihat peningkatan signifikan dalam performa tim Garuda dalam beberapa tahun terakhir. Ambisi dan sejarah timnas Indonesia di Piala Dunia. Indonesia terakhir kali tampil di Piala Dunia pada tahun 1938 saat masih bernama Hindia Belanda. Sejak saat itu, upaya untuk kembali ke panggung dunia selalu mengalami kegagalan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menargetkan agar Indonesia bisa kembali berlaga di ajang paling bergengsi ini, seraya meningkatkan peringkat FIFA dan memperkuat kualitas sepak bola nasional. Langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan PSSI dalam beberapa tahun terakhir, termasuk naturalisasi pemain dan peningkatan infrastruktur, diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia. Meskipun perjalanan masih panjang, ada optimisme bahwa tim ini dapat berkembang dan bersaing lebih baik di masa depan. Kesimpulan, pertandingan melawan Australia dan Bahrain akan menjadi titik krusial bagi nasib Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun statistik tidak berpihak kepada mereka, sepak bola selalu menyimpan kejutan. Dengan strategi yang tepat, semangat juang yang tinggi, dan dukungan penuh dari para supporter, skuad Garuda masih memiliki peluang untuk mencetak sejarah baru. Apakah timnas Indonesia bisa membuktikan bahwa mereka mampu melawan prediksi statistik dan melaju ke Piala Dunia 2026? Jawabannya akan mulai terlihat dalam beberapa hari ke depan. Antusiasme supporter timnas Indonesia di Australia, buka puasa bersama hingga stadion yang ramah Muslim. Laga seru antara timnas Indonesia dan Australia semakin spesial karena bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Tantangan bagi para supporter Garuda pun bertambah, mereka harus tetap mendukung tim kesayangan setelah seharian berpuasa. Namun semangat tak surut berkat berbagai inisiatif yang membuat pengalaman menonton pertandingan tetap nyaman dan khusyuk dalam beribadah.
Buka puasa bersama di Sydney untuk memeriahkan laga dan memudahkan supporter dalam menjalankan ibadah. Sejumlah pihak di Australia menggelar acara buka puasa bersama. Berdasarkan informasi dari Garuda Australia, agenda ini berlangsung sehari sebelum pertandingan, tepatnya pada 19 Maret 2025 di Harold Park Community Hall, Sydney. Acara dimulai pukul 17.30 hingga 20.30 waktu setempat, menghadirkan suasana kebersamaan bagi para pendukung timnas Indonesia. Ada fasilitas ramah muslim di stadion. Pada hari pertandingan, rangkaian kegiatan dimulai dengan berkumpul di Gate 1 Sydney Football Stadium pada pukul 17.30. Menyadari pentingnya momen berbuka puasa, penyelenggara telah menyiapkan tempat khusus untuk supporter agar bisa berbuka dengan nyaman pada pukul 19.10 sebelum pertandingan dimulai pada pukul 20.30 waktu setempat. Sebagai bentuk toleransi dan dukungan terhadap komunitas muslim, pihak penyelenggara juga telah menyediakan 2 ruangan tambahan untuk ibadah sholat maghrib dan isya. Australia Indonesia Football Council (AIFC) dalam pernyataannya menyebutkan, melalui kerjasama dengan Football Australia, stadion akan menyediakan 2 ruang tambahan untuk sholat selama pertandingan mendatang di Allianz Stadium. Mereka pun memahami pentingnya fasilitas ini bagi para supporter muslim yang hadir. Karena pertandingan ini berlangsung di bulan Ramadan, kami memahami bahwa banyak penggemar perlu berbuka puasa dan menunaikan sholat maghrib sebelum kick-off. Dengan adanya tambahan ruang ini, kami ingin memastikan pengalaman yang lebih nyaman bagi para penonton, lanjut perwakilan AIFC. Euforia supporter, #ShenaiKandangGaruda. Tak hanya itu, dukungan luar biasa dari supporter Indonesia di Australia pun semakin terasa. Diperkirakan sekitar 5.000 supporter timnas Indonesia akan hadir langsung di stadion untuk memberikan semangat bagi skuad asuhan Patrick Kluivert. Kampanye #ShenaiKandangGaruda pun menggema di media sosial, menandakan antusiasme tinggi para pendukung Garuda. Ketua Garuda Australia, Osvaldo Giovanni, mengungkapkan bahwa tiket yang tersedia telah ludes terjual dalam beberapa tahap. Sebanyak 3.250 tiket sold out dalam penjualan pertama yang dibuka 3 bulan lalu. Kemudian pada tahap berikutnya, sekitar 4.000 hingga 5.000 tiket kembali terjual. Dalam seminggu terakhir, kami juga telah meramaikan media sosial dengan video-video chant untuk supporter yang akan hadir di Sydney, jelasnya. Presiden AIFC Alex Handrian juga mengonfirmasi jumlah supporter yang akan hadir. Dari data yang kami himpun, diperkirakan lebih dari 5.000 supporter timnas Indonesia akan memadati tribun di stadion, ujarnya. Dengan semangat luar biasa dari supporter serta berbagai fasilitas yang mendukung ibadah di stadion, laga antara Australia dan Indonesia ini tak hanya menjadi pertarungan di lapangan, tetapi juga simbol kebersamaan dan solidaritas di bulan suci Ramadan. Bintang-bintang #ShenaiKandangGaruda, ayo dukung timnas dengan penuh semangat. Bintang-bintang.